Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel Tia Ari. Kali ini aku akan membagikan cara gimana caranya untuk menambahkan NPWP atau pajak ya pada Google AdSense ya. Jadi pihak YouTube ini sekarang memberlakukan pajak pada YouTube kita ya guys ya, yang udah dimonetisasi. Nah ini dia caranya, tapi sebelumnya pastikan kalian udah punya yang namanya NPWP. Oke, kalau kalian belum punya, kalian bisa daftar ke kantor pajak atau secara online, oke? Tapi sebelumnya kalian harus subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa like, comment, share, and keep on watching my video, oke? Langsung aja ya, kita masuk ke dalam Google AdSense. Nah guys, ini dia ya email yang aku terima dari pihak YouTube ya. Oke, akan aku baca ya. Penting perubahan terhadap pajak penghasilan Anda dari YouTube di masa yang akan datang. Jadi kita di sini ya, kami menghubungi Anda karena Google akan diwajibkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memungut pajak Amerika Serikat atas pembayaran kepada kreator di luar Amerika Serikat mulai tahun ini. Paling cepat Juni 2021. Selama beberapa minggu ke depan, kami akan meminta Anda untuk mengirim informasi pajak Anda di AdSense untuk menentukan dengan tepat besarnya potongan pajak jika berlaku. Jika Anda tidak memberikan informasi pajak hingga tanggal 31 Mei 2001, Google dapat diwajibkan memotong hingga sebesar 24% dari total penghasilan Anda dari seluruh dunia. Jadi, misalkan kita tidak mengirimkan pajak penghasilan kita ya, pajak penghasilan kita, NPWP kita ke AdSense ya, kita akan dipotong 24% dari penghasilan kita. Jadi kalau ambang batas itu 1.300.000 ya, kalian hitung aja 24% dari 1.300.000 itu berapa. Oke. Nah, jadi pastikan dulu kalian harus memiliki NPWP ya untuk mendaftarkan atau melaporkan pajak kita ya kepada AdSense. Oke, langsung aja gimana caranya untuk mendaftar NPWP kita. Ikutin tutorialnya dari aku, oke? Nah, kita udah masuk di aplikasi Google AdSense ya. Lalu kita klik aja yang titik 3 di atas itu guys. Oke, langsung kita klik pembayaran. Lalu kalian gulir ke bawah ya, cari setelan dan di situ kelola setelan yang berwarna biru guys. Oke, kalian klik aja ya. Nah, lalu muncul seperti ini ya guys ya, kelola info pajak. Nah, kalian bisa klik dari situ atau kalian masuk aja, kalian gulir ke bawah. Oke, kalian cari info pajak Amerika Serikat. Oke, kalian klik aja icon pensilnya ya guys ya. Nanti muncul kelola info pajak yang berwarna biru. Oke, kalian klik aja kelola info pajak. Lalu muncul tampilan seperti ini ya guys ya. Berikan atau perbarui informasi pajak Anda. Profil pembayaran dan negara Anda menentukan cara pajak Anda dikumpulkan, dipotong, dan dilaporkan. Pelajari lebih lanjut. Oke, di bawahnya ada info pajak Amerika Serikat. Untuk menerima pembayaran dari Google, pastikan Anda memberikan informasi pajak. Proses ini memerlukan beberapa menit. Oke, langsung aja kalian klik tambahkan info pajak. Oke. Setelah kalian klik tambahkan info pajak, maka kita akan diarahkan ke tampilan Google ya. Selamat datang. Oke, langsung kita dihubungkan dengan akun AdSense kita ya. Oke, langsung kalian masukkan sandi atau password dari Google dari akun AdSense kalian. Oke. Lalu muncul tampilan info pajak Amerika Serikat. Untuk menemukan formulir pajak yang benar, jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Nah, di situ ada pertanyaan apa jenis akun. Nah, itu aku blur ya karena ada identitas ya, nama. Kemudian nama dari AdSense kita ya. Oke, di situ ada pilihan individu atau non individu, atau mungkin di punya kalian perorangan atau non perorangan ya, atau non individu. Oke, kalian klik aja yang perorangan atau individu. Karena pajak penghasilan kita itu adalah pajak perorangan ya atau individu, jadi bukan pajak perusahaan. Oke, langsung klik aja perorangan atau individu. Oke, langsung aja klik berikutnya yang berwarna. Lalu akan muncul pertanyaan, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat?
Nah, kalian pilih aja tidak ya guys ya, oke. Lalu kalian klik berikutnya guys, oke. Lalu kalian akan diarahkan ke pilih jenis formulir pajak W8. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya, formulir W8 diperlukan. Ada dua pilihan ya, kalian pilih yang atas aja, W8 BAN. Jadi formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-Amerika Serikat. Jadi kita kan bukan penduduk Amerika ya, dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Oke, langsung kita klik aja ya yang atas ya. Kemudian kalian masuk ke mulai formulir W8 BAN. Oke. Nah, ini adalah isi dari formulir pajak W8 BAN. Oke, satu identitas pajak ya. Pastikan informasi ini sama persis dengan yang ada di dokumen pajak Anda dan bahwa formulir ditandatangani oleh perwakilan resmi dari entitas hukum ini. Oke, kita gulir ke bawah ya. Oke, kalian bisa isi ya, kalau belum ada kalian isi nama individu itu sesuai dengan NPWP ya, atau si kartu NPWP kalian ya. Oke, nama identitasnya sesuai ya. Lalu langsung kita gulir ya, kita langsung pilih aja negara pengguna. Oke, kita klik ya negara pengguna, kita cari yang Indonesia ya, karena kita berada di Indonesia. Nah, seperti ini ya, kalian pilih Indonesia, di sana banyak pilihan negara soalnya, oke? Lalu kita gulir ke bawah ya, kalian baca-baca nomor identitas wajib pajak ya. Oke, langsung gulir lagi ke bawah ya. Lalu di situ muncul TIN asing atau TIN asing. Nah, itu adalah kalian isi dengan nomor NPWP ya, pajak penghasilan kalian. Di kartu NPWP itu pasti ada nomor NPWP-nya. Nah, pastikan kalian harus daftar dulu NPWP, oke? Ke kantor pajak atau kalian bisa langsung daftar online, oke? Kalian masukkan sesuai ya dengan yang ada di nomor NPWP punya kalian. Oke, lalu bawahnya itu kalian abaikan aja ya. Kemudian kalian klik yang berikutnya. Setelah itu muncul formulir pajak W8 BAN ya, identitas pajaknya udah terdaftar ya, nama, kemudian nomor pajaknya juga udah muncul ya. Lalu kalian gulir ke bawah lagi. Nah, untuk yang nomor 2 itu alamat tinggal permanen itu jangan kalian checklist ya. Alamat tinggal tetap menggunakan PO Box, karena alamat kita tidak menggunakan PO Box ya, tapi menggunakan jalan ya. Jadi kalian abaikan aja, jangan kalian checklist. Kemudian lanjut kalian isi wilayah negara ya, atau negara atau wilayah domisili, kalian pilih Indonesia ya, ada banyak pilihan ya, kalian pilih Indonesia. Nah, di sini kalian harus mengisikan baris alamat 1 ya dan baris alamat 2, tapi kalian tidak perlu mengisi dua-duanya dengan alamat yang sama atau dengan alamat yang berbeda. Nah, di sini kalian cukup mengisikan alamat kalian sesuai dengan identitas KTP. Nah, baris alamat 1 itu kalian isi ya. Jika tidak cukup, lanjut di baris alamat kedua. Jadi fungsinya seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Kalian gulir ke bawah, kalian isi juga ya, jangan lupa RT, RW, kelurahan, kemudian kecamatan selengkap-lengkapnya. Oke, guys. Lalu kalian isi kota ya, sesuai dengan identitas yang ada di KTP kalian. Kemudian lanjut dengan isi provinsinya dan kode posnya. Oke, lalu kalian checklist alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Oke, langsung aja kalian checklist ya. Lanjut kalian klik berikutnya. Oke. Kemudian muncul perjanjian pajak. Nah, di sini di perjanjian pajak ada pertanyaan, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Di sini ada tidak ya, berdasarkan Undang-Undang Amerika akan dipotong atau dipungut 30% ya. Kemudian di bawah kita gulir ada ya, kalian pilih aja yang ya, karena kita akan meminta pemungutan pajak yang rendah ya. Kemudian checklist penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Lalu kalian pilih negara ya, kalian klik aja ya, kalian pilih negara Indonesia. Kemudian kita gulir ke bawah ya guys. Nah, lalu muncul seperti ini ya, tarif dan ketentuan khusus ya.
Anda mungkin dikecualikan untuk memiliki potongan atau pungutan pajak dengan pengurangan tarif atau jenis pendapatan tertentu yang dihasilkan di Amerika Serikat. Nah, ini ada layanan AdSense ya. Oke, di bawahnya lagi ada film, TV, YouTube, Google Play, hak cipta lainnya. Itu berupa YouTube atau Google Play. Oke, langsung aja kita klik satu persatu ya guys ya, layanan AdSense dulu. Oke. Pasalnya di situ muncul pasal, kalian pilih aja pasal 8 ayat 1. Oke, kemudian di sebelahnya ya, tarif pemotongan pajak, kalian pilih aja yang 0% pengurangan tarif, oke? Nah, seperti ini ya guys ya. Pasalnya pasal 8 ayat 1, kemudian tarif pemotongannya 0%. Kemudian alasan kalian ya memenuhi persyaratan pasal perjanjian itu kalian checklist ya. Oke, lanjut. Kemudian kalian checklist film dan TV. Oke, setelah kalian checklist ya film dan TV, muncul pasal dan ayat serta tarif pemotongan. Oke, kalian klik aja pasalnya, kalian pilih pasal 13 ayat 2. Kemudian untuk tarif pemotongannya kalian pilih yang 10% pengurangan tarif. Oke, kemudian kalian checklist ya alasannya kalian untuk memenuhi persyaratan pasal perjanjian. Lalu lanjut hak cipta kalian checklist ya. Kemudian pasalnya pilih pasal 13 ayat 2 dan tarif pemotongannya kalian pilih 10% tarif pengurangan tarif ya. Kemudian kalian checklist ya alasannya. Kemudian kalian klik yang berikutnya yang berwarna biru itu. Lalu muncul tampilan seperti ini ya, identitas pajak ya. Kalian gulir ke bawah aja sampai kalian menemukan, nah ini. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Kalian checklist saja ya. Lalu kalian lanjut klik yang berikutnya yang berwarna biru itu guys. Lalu kalian baca-baca ya, kalian gulir ke bawah ya. Oke, lalu tanda tangan Anda, nama lengkap kalian isi sesuai seperti tadi ya. Oke, di sini ada pertanyaan. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Kalian pilih aja ya, saya orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Oke, seperti ini ya, pilih yang ya, saya adalah orang yang tercantum ya. Oke. Lalu kalian klik berikutnya. Oke, yang berwarna biru. Lalu di sana muncul pertanyaan, pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Kalian jawab aja tidak guys ya. Oke, lalu kalian checklist ya. Saya menyatakan bahwa layanan yang bla 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 bla, kalian checklist. Oke, langsung ada pertanyaan lagi. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Oke, kalian pilih aja yang kalian pilih yang bawah, saya memberi info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Oke, kalian pilih dan klik. Kenapa kita harus pilih yang bawah? Karena aku udah mendapatkan pembayaran dari Google AdSense ya. Jadi aku pilih yang saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Oke, jangan lupa kita checklist yang bawah itu ya guys ya. Lalu kalian klik di bawah itu kirim yang berwarna biru. Oke guys. Nah, kalau udah di checklist kirim, nah munculnya seperti ini ya guys ya. Statusnya udah disetujuin. Jadi info pajak Amerika Serikatnya udah disetujuin. Nah, seperti ini ya tampilannya guys. Nah, jadi seperti itu ya guys ya caranya untuk kita mendaftarkan kelola pajak ya, atau mendaftarkan NPWP kita ke Google AdSense. Nah, nanti kalian akan mendapatkan email ya, email dari pihak YouTube ya, pemberitahuan bahwa pajaknya udah disetujui. Oke, seperti ini bunyinya guys. Nah, ini ya guys ya isi dari emailnya ya, informasi pajak Anda disetujui. Oke. Nah, semoga apa yang aku bagikan tadi ya tutorialnya, caranya bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, thank you, and bye-bye.